Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Hyperliquid atau dengan tikernya yaitu HYPE. Dan buat koin satu ini banyak banget ya kalian semua request di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan tentu saja sebelum video ini saya lanjut, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan tentu saja sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record, Hyperliquid atau dengan tikernya yaitu HYPE ini menempati posisi ke-27 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan kalau kita coba lihat buy rankingnya ya, tadi kan ada di ranking 27 nih. Dan dia tepat berada di antara Monero dan juga di atas Pi Network nih lebih tepatnya. Jadi di antara XMR dan juga Pi. Dan di sini kalau kita coba lihat data untuk Hyperliquid ya, memang dalam 24 jam terakhir ini ada peningkatan sedikit ya untuk open interest-nya, yaitu di angka 1,93% dalam 24 jam terakhir. Dan di sini kalau kita lihat by chart ya, memang ini udah koreksi cukup signifikan ya buat Hyperliquid, yang mana harganya per video ini saya record ada di kisaran $11,66 lah ya per koinnya. Dan kalau kita ukur dari topnya ke bawah ini udah minus 60% lebih teman-teman. So mungkin apa kabar nih buat teman-teman yang mungkin udah punya Hyperliquid atau beli Hyperliquid-nya di pucuk teman-teman, mungkin di harga $30-an atau $20-an. Apa kabar teman-teman? Kalian boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Siapa aja nih dari kalian yang mungkin holder Hyperliquid dan kalian hold dari harga berapa nih teman-teman. Dan di sini ya, kalau kalian nonton buat video pembahasan Hyperliquid saya sebelumnya, dan saya sangat merekomendasikan teman-teman buat nonton karena di situ saya jelasin untuk project Hyperliquid ini seperti apa, sampai ke price action-nya juga seputar Hyperliquid. Dan kalau nggak salah di video terakhir saya bahas Hyperliquid, tentu saja sebelum video yang ini teman-teman, itu saya sempat menggunakan Fibonacci yang mana saya tarik dari sini. Ini bahkan masih ada gambarnya, belum saya ubah teman-teman. Saya cuman ganti buat labelnya aja untuk important areanya. Di mana di sini saya tandain buat area 1,618 ya, itu di sini teman-teman. Nah, di bagian sini, dan pada saat itu memang ternyata price action-nya ini hit ya di area 1,618-nya, dan kita dapat rebound yang cukup signifikan teman-teman dari Hyperliquid ini. Sebelum pada akhirnya kalau kalian tahu nih di kisaran price action yang di sini ini Hyperliquid ada salah satu kasus ya terkait token Jelly Jelly, yang mana harusnya teman-teman juga udah pada tahu terkait hal tersebut atau terkait masalah tersebut, sampai ke CEO-nya dari salah satu exchange yang cukup besar yaitu CEO-nya Bitgate kalau nggak salah teman-teman, itu juga turut berkomentar nih atas terjadinya masalah atau hal tersebut. Tapi ya saya nggak bakal going into technical banget teman-teman, kalian bisa pelajari sendiri. Namun intinya adalah setelah ada masalah tersebut, Hyperliquid ini mengonfirmasi kembali ya penurunannya, yang mana ini tentunya cukup buruk ya secara price action buat Hyperliquid. Kenapa? Karena dengan adanya hal tersebut dia membentuk yang namanya lower low-nya kembali teman-teman. Kalian bisa lihat lebih kurang kayak gini. Dan di sini sangat disayangkan ya, area yang sebelumnya adalah area Fibonacci yang menjadi target penurunan ya di area 1,618, dan membuat Hyperliquid ini berhasil rebound teman-teman. So congratulations dulu mungkin buat teman-teman yang nonton video analisa saya sebelumnya. Kalian juga boleh cross check langsung buat teman-teman yang mungkin mau cek secara historikalnya seperti apa. Dimana di sini memang sudah up lebih kurang ya 40%-an ke atas teman-teman. So congratulations mungkin buat teman-teman yang dapat move-nya dari sini teman-teman. Tapi ya sangat disayangkan ternyata selanjutnya Hyperliquid ini ternyata membentuk yang namanya lower low kembali teman-teman, dan udah breakout nih atau udah breakdown lebih tepatnya dari demand zone-nya yang ada di sini teman-teman. Sangat disayangkan, dan ya tapi itulah crypto market teman-teman ya. Dan di sini Hyperliquid dia mulai terkoreksi ke harga-harga yang lebih di bawah, dan di sini secara teknikal ya tentu ini cukup bearish buat Hyperliquid sejujurnya. Dan kalau misalkan ini kita hapus teman-teman untuk Fibonacci-nya, nah lebih kurang kayak gini, dan kita gunakan cara yang sama ya dengan sebelumnya, yang mana mungkin saya pindahin aja ya. Ini saya balikin dulu buat Fibonacci-nya. Dan di sini ini kita gunakan Fibonacci dengan cara yang sama, yaitu kita gunakan swing-nya yang di sini. Kita coba tarik ke bawah sini, dan nah kayak gini teman-teman lebih kurang, tapi saya perlebar biar lebih mudah untuk teman-teman lihatnya. Di mana secara Fibonacci ya, teman-teman bisa lihat salah satu target yang realistis untuk dikunjungi Hyperliquid adalah area 1,618 ya nih, yang ada di range harganya yang ada di sini teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman ya, ini untuk targetnya secara Fibonacci-nya tentunya. Namun tentu apakah pasti di-hit? Belum tentu teman-teman. Kenapa? Karena bisa aja memang kalau misalkan ternyata ada cukup buyers nih yang tertarik buat akumulasi Hyperliquid di kisaran harga ini, bisa aja tiba-tiba dia mengalami penguatan kembali untuk Hyperliquid ini. Namun I think ya,
Kalau misalkan selling pressure-nya masih seperti ini dan juga dengan adanya FUD dari berbagai macam pihak, quote on quote teman-teman di Hyperliquid ini ada potensi justru dia, terjadi yang kayak gini teman-teman dan mengalami pelemahan lebih kurang ke area Fibonacci-nya. Itu untuk potensi yang pertama. Namun kayak biasa kita juga harus membuka kemungkinan atau kita harus membuka ruang lain atau, ya kemungkinan lain lah ya di crypto market ini karena market itu dinamis teman-teman seperti yang kalian tahu. Dan di sini dengan, stochastic RSI ya yang udah berada dalam posisi oversold juga yang mana ada di sini teman-teman. Nah, di sini udah oversold atau jenuh jual dan di sini price action yang juga terus mengalami pelemahan dan kalau misalkan memang stokastik RSI-nya ini tiba-tiba, menguat teman-teman dan diikuti juga dengan volume yang menguat dan ternyata ada banyak yang akumulasi hyperliquid, bukan nggak mungkin hyperliquid ini bisa kembali mengalami penguatan dan testing kembali nih di area resistance atau supply area-nya. Tapi I think jujur teman-teman ini hyperliquid secara price action nggak terlalu bagus kalau dari POV saya, namun sekali lagi saya bisa salah, maka dari itu teman-teman jangan telan mentah-mentah buat analisa yang saya deliver di sini, karena saya pun bisa salah teman-teman. Kalian harus analisa mandiri, do your own research. Dan juga tentunya karena portofolio kalian sendiri nih teman-teman yang tahu, maka kalian juga harus due diligence ya terkait suatu project atau suatu koin atau suatu aset tertentu ketika hendak melakukan transaksi di sana gitu. Dan di sini kalau kita mungkin lihat buat data-data lain seputar Hyperliquid, let's say kita buka dari sini teman-teman. Nah, data dari Coinbase ini menunjukkan bahwasannya Hyperliquid dalam beberapa waktu terakhir volumenya udah berkurang cukup signifikan nih, teman-teman, di mana volumenya minus 18,72% dan dalam 24 jam terakhir ini yang terlikuidasi ada lebih kurang 249,31 ribu dan ini didominasi ya oleh long position yang mana ini wajar karena ya kalian bisa lihat sendiri nih penurunannya kayak gini, teman-teman. Wajar aja mungkin orang-orang yang punya bias long ini mengalami liquidation ya teman-teman ya, atau mengalami likuidasi gitu ketika proses penurunan yang ada di sini terjadi, lebih kurang kayak gitu. Dan, kalau kita lihat datanya dari sini, nah di bagian sini teman-teman, kita bisa tahu ya bahwasannya Hyperliquid ini di kuartal 1 kemarin ini minusnya cukup signifikan ya, di angka minus 45,2% secara rata-rata. Dan kita juga dapat nih di bulan April openingnya dengan minus 10% atau minus 10,2% lebih tepatnya teman-teman. Jadi ini bukan opening yang bagus di awal kuartal 2. Dan gimana menurut kalian untuk Hyperliquid ini? Apakah masih termasuk altcoin yang potensial karena berbagai faktor mungkin yang mana pernah saya jelasin juga di video yang pertama terkait Hyperliquid ini. Di sana saya bahas projectnya dan lain-lain, teman-teman boleh mampir ke sana. Atau menurut kalian apakah Hyperliquid ini cuman di early doang nih di kuartal 4 ini ketika memang dia baru-baru listing buat, hype-nya atau buat, ya untuk hype-nya ya, apakah cuman di awal-awal doang sehingga di awal-awal tersebut menghasilkan return yang positif? Dan menurut kalian bakalan, going down nih atau bakalan terjun lebih bawah lagi di kuartal 2 ini? Atau kalian yang satunya nih menurut kalian masih bullish buat Hyperliquid? Gimana menurut kalian? Kalian bullish atau bearish nih buat Hyperliquid? Feel free tulis di kolom komen di bawah. Dan juga buat teman-teman jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, feel free banget buat request aja di kolom komen di bawah dan kayak Hyperliquid ini kalau misalkan banyak yang tertarik, sesuai janji saya bakalan saya bahas dan saya update secepatnya teman-teman. Dan lebih kurang kayak gitu, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis dan juga jangan lupa buat kalian yang mau follow Instagram account saya, boleh banget nih mampir ke akun Instagram saya ya tentunya di username yang tertera dan buat teman-teman yang mungkin mau request konten atau mau tanya-tanya bisa juga mampir ke sini. Thank you banget dan sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya.